Sore Pak Esra, saya mau tanya, ada ayat, maaf saya lupa ayatnya di mana, tapi yang pasti di Perjanjian Lama. Di situ disebut Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Tapi di ayat setelahnya, Allah kembali menyebut dengan nama Yakub, bukannya Israel, padahal sudah diganti namanya. Kenapa saya tanya ini? Karena pernah saudara muslim kita bertanya, kok katanya sudah jadi Israel, kok malah sebut Yakub lagi? Apa Allah orang Kristen pelupa? Itu pertanyaannya Pak, terima kasih. Oke, ayatnya di Kejadian pasal 32 ya. Ayat 28 sampai ayat 30. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub. Ayat 30, Yakub menamai tempat Tubniel dan seterusnya. Saudara kembali ke ayat 28. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Tapi ayat 29, bertanyalah Yakub, kok Yakub lagi? Lalu diberkatinya lah Yakub. Ayat 30, Yakub menamai tempat Tubniel. Tadi katanya tidak lagi disebut Yakub, kok sekarang masih sebut? Ini Tuhan pelin-pelan nih, ya. Kalau jawaban sederhana begini, loh, namamu tidak akan lagi disebut Yakub tapi Israel. Bertanyalah Yakub. Apa itu Tuhan yang ngomong? Bukan. Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub. Apakah Tuhan yang ngomong? Bukan. Yakub menamai tempat Tubniel. Apakah Tuhan yang ngomong? Bukan juga. Terus siapa yang ngomong? Musa, penulis kitab Kejadian. Jadi kalau kita mau menuduh Tuhannya pelin-pelan, kok nggak cocok tuduhannya? Ya, itu kan Musa yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong. Tapi ini kurang kuat jawabannya, karena bukankah Musa juga menulis firman itu adalah firman Tuhan? Ya, berarti dari Tuhan juga kan? Nah, sebenarnya persoalan ini ada pada persoalan terjemahan. Ya, coba kita lihat kembali Kejadian pasal 32 tadi ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Nah, John Gill itu mengatakan bahwa di sini ada problem terjemahan. Saya kutip kata-kata John Gill. Dan dia berkata, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel. Artinya bukan hanya Yakub, tapi juga Israel. Seperti yang ditafsirkan oleh Ben Melek. Atau yang satu dan yang lainnya. Atau yang satu lebih sering dan lebih banyak dipakai daripada yang lain. Jadi bukan nama Yakub dibuang sama sekali. Yang satu akan dipakai di samping yang lain. Yang satu, Israel, akan dipakai lebih daripada Yakub. Dia sering disebut Yakub. Dan keturunannya juga keturunan Yakub. Meskipun lebih umum disebut Israel dan orang Israel. Ya. Jadi nama Yakub tetap dipakai, tapi tidak lebih dominan daripada nama Israel. Calvin, Yakub seperti yang telah kita lihat menerima namanya sejak dari rahim ibunya, karena dia telah memegang tumit saudaranya dan berusaha untuk menahannya. Tuhan sekarang memberinya nama baru dan lebih terhormat. Bukan agar ia dapat sepenuhnya menghapuskan nama yang lain itu. Bukan supaya hapus nama Yakub, tidak. Yang merupakan tanda rahmat yang tak terlupakan. Tapi agar ia dapat menyaksikan kemajuan yang lebih tinggi dari kasih karunia Tuhan padanya. Oleh karena itu, kedua nama tersebut, yang kedua lebih disukai daripada yang pertama, karena lebih terhormat. Jadi nama Israel itu lebih terhormat dari nama Yakub. Walaupun dipakai nama Yakub, tapi nanti kita bisa lihat keturunan Yakub akhirnya jadi bangsa Israel. Bukan bangsa Yakub ya, tapi bangsa Israel. Sampai hari ini yang terkenal di dunia adalah bangsa Israel. Itu kan nama Yakub itu. Tapi tidak dibilang bangsa Yakub, tapi bangsa Israel. Akhirnya nama yang lebih terhormat, nama yang lebih mulia itu adalah Israel. Jadi bukan Allah Kristennya yang pelin-pelan,
Ya, tapi memang tidak bermaksud membuang nama Yakub itu sama sekali, ya. Itu problem terjemahan saja. Ya.